Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana. Labbaika ya man zallana wa hadana. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa karim azim ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah, yaitu Ibu Eva Fadilah SHMH, yang dimana kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan, keafiatan, selalu diberkahi hidupnya, dan selalu diberikan keistiqomahan dalam mendidik dan mengajar kita semua. Saya Fikri Ramadan, kelas 4 HKIB dengan NIM 2011-1049. Di sini akan menjelaskan mengenai materi, yaitu tentang pengertian, perbedaan dan persamaan Qawaidul Fiqhiyah, Dawabit Fiqhiyah, dan Nazariyat Fiqhiyah. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada pengertian Qawaidul Fiqhiyah. Qawaid merupakan jamak dari qaidah. Para ulama mengartikan qaidah secara etimologi dan terminologi atau istilah dalam arti bahasa. Qaidah bermakna asas, dasar, atau pondasi, baik dalam arti yang konkret maupun yang abstrak. Seperti kata-kata qawaid al-bait yang artinya pondasi rumah, qawaid al-din artinya dasar-dasar agama, qawaid al-ilm artinya kaidah-kaidah ilmu. Sedangkan arti fikih diambil dari kata fikih yang diberi tambahan ya, nisbah yang berfungsi sebagai penjenisan atau membangsakan. Secara etimologi, makna fikih lebih dekat dengan makna ilmu, sebagaimana yang banyak dipahami oleh para sahabat. Makna qaidul fikih atau kaidah-kaidah fikih secara etimologi adalah dasar-dasar atau asas-asas yang berkaitan dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih. Para ulama berbeda dalam mendefinisikan kaidah secara terminologi atau istilah. Ada yang meluaskannya dan ada yang mempersempitkannya, akan tetapi substansinya tetap sama. Sebagai contoh, Muhammad Abu Zahro mendefinisikan kaidah dengan kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada kias atau analogi yang mengumpulkannya. Sedangkan Al-Jurjani mendefinisikan kaidah fikih dengan ketetapan yang kulli atau menyeluruh atau general yang mencakup seluruh bagian-bagiannya. Kemudian Imam Tajuddin Al-Subki mendefinisikan kaidah dengan kaidah adalah sesuatu yang bersifat general yang meliputi bagian yang banyak sekali, yang bisa dipahami hukum bagian tersebut dengan kaidah tadi. Dari definisi-definisi tersebut jelas bahwa kaidah itu bersifat menyeluruh yang meliputi bagian-bagiannya, dalam arti bisa diterapkan kepada juz'iyatnya, bagian-bagiannya. Berikutnya ada pengertian nazariyah fiqhiyah. Adapun pengertian nazariyah fiqhiyah yaitu berasal dari nazir yang berarti mengangan-angan sesuatu dengan mata. Sedangkan nazari adalah hasil dari apa yang diangan-angankan tersebut. Seperti halnya mengangan-angankan akal yang mengatakan bahwa alam adalah sesuatu yang baru. Akan tetapi sebagian ulama fuqaha kontemporer mengatakan bahwa nazariyah sinonim dengan qawaidul fiqhiyah. Yang termasuk dalam golongan ini adalah Syekh Muhammad Abu Zahro, sebagaimana yang dijelaskan dalam usul fikih atau nazariyah fiqhiyah. Juga bisa didefinisikan dengan maudu fikih atau maudu yang memuat masalah-masalah fikih atau kaidah fikih. Hakikatnya adalah rukun, syarat, dan hukum yang menghubungkan fikih yang menghimpun satu maudu yang bisa digunakan sebagai hukum untuk semua unsur yang ada, seperti nazariyah milkiyah, nazariyah akad, nazariyah isbat, dan yang lainnya. Sebagai bentuk aplikasi dari contoh nazariyah isbat, penetapan dalam Anfiki al-Jinali al-Islami atau pidana Islam ini terdiri dari beberapa unsur, yaitu hakikat isbat, penetapan, syahadah saksi, syarat-syarat saksi, mekanisme saksi, pembelaan, tanggung jawab saksi, ikrar, korina, kibra, keahlian, maklumat, dan yang lainnya.
Berikutnya yaitu pengertian mengenai dawabit fiqhiyah. Dawabit fiqhiyah jamak dari kata dabit. Al-dobit diambil dari kata dasar ad-dobit yang maknanya menurut bahasa berkisar pada pemeliharaan, ikatan, kekuatan, dan penguatan. Sedangkan pengertian dawabit fiqhiyah menurut istilah, sebagian ulama memberikan definisi-definisi yang berdekatan dan saling melengkapi serta menyempurnakan. Kaidah-kaidah itu adalah: yang pertama, dawabit fiqhiyah adalah semua yang terbatas juz'iyatnya atau bagiannya pada suatu urusan tertentu. Yang kedua, dawabit fiqhiyah adalah apa yang tersusun sebagai bentuk-bentuk masalah yang serupa dalam satu tema, tanpa melihat kepada makna yang menyeluruh yang terkait. Yang ketiga, dawabit fiqhiyah adalah apa yang dikhususkan dari qawaid fiqhiyah pada bab tertentu. Yang keempat, dawabit fiqhiyah adalah preposisi universal atau dasar universal atau prinsip universal yang menghimpun furu' dari satu bab atau satu tema. Dari kaidah-kaidah yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa dawabit fiqhiyah adalah setiap juz'iyat fiqhiyah yang terdapat dalam satu bab fikih atau prinsip fikih yang universal, yang juz'iyatnya atau bagian-bagiannya terdapat dalam satu bab fikih. Berikutnya yaitu perbedaan mengenai qawaidul fiqhiyah. Qawaidul fiqhiyah jangkauannya lebih luas dan berlaku umum dalam lebih dari satu bagian bab. Contohnya yaitu kaidah mengenai la dururu wa la dururu, merupakan kaidah yang berlaku umum. Sedangkan dawabit fiqhiyah jangkauannya lebih sempit, terbatas pada satu bab hukum Islam saja. Contohnya kaidah mengenai bab pinjam meminjam. Yaitu selanjutnya nazariyat lebih luas jangkauannya dibanding qawaidul fiqhiyah, meliputi rumusan, pembatasan konsep, rukun dan syarat konsep, dan prinsip lainnya. Contohnya prinsip jual beli. Adapun persamaannya yaitu sama-sama bersifat menyeluruh, sedangkan perbedaannya terletak pada qawaid fiqhiyah mencakup semua bab-bab fikih, sedangkan dawabit fiqhiyah hanya mencakup satu bab fikih saja. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.